Halo, saya Rian dari Mekanivan. Di proyek kali ini saya akan membuat alat panggung otomatis tanpa kipas tanpa dikipasin untuk pengaturan apinya. Untuk itu langsung saja. Buat yang belum tahu ini apa, ini merupakan tabung freon kosong. Kebetulan waktu itu saya mendapatkan gratis. Dari situ saya berpikir daripada ini teronggok di rumah, mending saya buat menjadi alat yang lebih berguna yaitu panggangan. Akan tetapi saya ingin mempertahankan bentuk-bentuk dasarnya, terutama yaitu pegangan di atasnya dan warna-warnanya, sehingga warna asli dan bentuk asli dari tabung freon sebelumnya itu nggak bakal hilang. Untuk desain atau gambaran besarnya sendiri, kira-kira tuh nanti di bagian bawah tuh ada lubang buat udara, yang bagian sini tuh ada buat penyangga-penyangga untuk arang. Terus kemudian yang bagian atas ini yang nanti akan dipotong, bagian atas sebagai tutupnya dan bagian bawah itu sebagai wadahnya. Mari kita eksekusi. Tahap awal yang saya buat yaitu membuat garis potong, yaitu potong untuk tutup dan bagian bawah. Tapi berhubung tadi tombol rekamnya tidak saya pencet, cuma saya ingin menunjukkan bagaimana membuat garis yang lurus dan bertemu, jadi nanti potongannya tuh lebih rapi. Pertama, tabung letakkan di lantai, kemudian spidol letakkan di meja, kemudian tabungnya tinggal diputar terus sampai nanti dia bertemu ke titik awal. Dengan begitu, garis yang dihasilkan akan lebih rapi. Barusan kan kita udah membuat garis potongnya. Nah, berikutnya kita tuh tinggal memotong bagian atas dan bawah itu ngikutin garis potongnya saja. Di sini saya memakai gerinda tangan karena pengerjaannya tuh menurut saya emang relatif lebih mudah daripada cara yang lain. Ini pengalaman pertama saya motong tabung freon, dan saya tuh baru tahu kalau ternyata tabung freon tuh dalamnya tuh bersih, nggak ada karat sama sekali, walaupun di luarnya tuh banyak karat gitu loh. Dan saya baru tahu kalau di bagian dalamnya itu ada semacam valve mungkin ya, warnanya hijau. Di dalamnya tuh ada kayak pelor, cuma bahannya kalau nggak salah itu dari kaca. Bisa dilihat di video. Kalau yang tahu ini apa dan fungsinya buat apa, mungkin bisa komen di bawah ya. Dan satu lagi kekurangan dari motong pakai gerinda, yaitu hasil potongannya itu lumayan tajam, yaitu di ujung-ujungnya. Dan saya sarankan misalnya kalian seperti saya pakai gerinda, lebih baik hasil potongannya itu diamplas maupun digigir supaya nggak melukai ketika digunakan. Pada tahapan kali ini saya akan membuat pintu. Pintu ini akan berbentuk kotak dengan tinggi 5 cm, lebarnya itu sendiri 10 cm, dan menggunakan satu engsel. Nah, engsel ini juga saya akan memanfaatkannya terlebih dahulu sebagai mal untuk pembuatan lubang engselnya. Setelah lubang engsel jadi, proses selanjutnya yaitu pemotongan daun pintu. Langsung saja ke tahapan awal, yaitu pembuatan lubang engsel menggunakan bantuan engsel itu sendiri. Nanti kita bisa lihat hasilnya ketika memanfaatkan engsel sebagai mal.
Ketika lubang untuk baut engsel sudah dibuat dan pintu sudah dipotong, tahap terakhir yaitu perakitan. Perakitan dilakukan dengan cara menyatukan pintu dengan badan tungku menggunakan engsel dan baut. Karena kita tadi memakai engsel sebagai malnya, jadi pintunya mudah dibuka dan ditutup. Tutup sudah dibuat, pintu udara sudah dibuat. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan tatakan untuk areng itu sendiri. Di sini saya membuat 6 buah lubang dengan rincian 3 lubang sisi depan, 3 lubang sisi belakang, dengan masing-masing lubang atau masing-masing pasangan lubang itu berhadapan. Tujuannya biar nanti itu besi penyangga yang dipakai itu mudah dipasang. Di sini saya menggunakan besi atau kawat 3 mili sebagai besi penyangga, 2 pendek untuk sisi pinggir dan 1 yang panjang untuk sisi tengah. Panjang pendeknya itu disesuaikan dengan jarak antar lubang. Setelah batang penyangga udah dipasang, proses berikutnya tuh saya motong kawat streaming. Di sini saya memanfaatkan tutupnya sebagai acuan biar kawat streaming yang nanti dipotong itu pas. Oh ya, untuk kawat streaming sendiri saya menggunakan ukuran 10 mili yang didouble. Setelah 2 hari, alat panggang otomatis yang kita buat sebentar lagi jadi. Namun masih ada beberapa pekerjaan kecil. Yang pertama, pemotongan kran, tujuannya untuk keluarnya asap, jadi asap tidak terperangkap di dalam. Selanjutnya, yang kedua yaitu pembuatan coakan-coakan kecil supaya tutup bagian atasnya itu bisa tertutup sempurna. Di sini saya menandai dengan spidol dulu supaya tatakannya itu pas nantinya. Kemudian saya potong sedikit, bukan potong ya, mungkin lebih ke coakan, sedikit kecil-kecil saja. Yang penting nanti tatakan makanannya itu bisa masuk dan tutupnya itu bisa tertutup sempurna. Hasil akhirnya seperti ini. Ini waktu itu pas maghrib saya nyoba bakar ikan. Jadi untuk membuktikan, pertama ini pintu yang bagian bawah saya tutup dan setelah 15 menit itu tetap kecil apinya, dan ini kalau pintunya dibuka itu asapnya langsung banyak, terus dia otomatis baranya langsung jadi gede tuh. Itu nggak menunggu lama tuh, apalagi kalau ini dibuka itu tambah semakin gede. Jadi kalau ini ditutup dia akan matang merata atas bawah. Dan untuk api besar kecilnya api itu tinggal diaturnya, nutupnya mau segede apa. Kalau pingin matang pelan sampai dalam, ini ditutup aja.